Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa Proses TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Karena sesungguhnya ketika ada seorang muslim yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka dia tidak bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang besar. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan dan keislaman. Karena sesungguhnya tanpa kedua tersebut, tanpa kedua unsur ini, iman dan Islam, maka sesungguhnya seorang tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan dinul Islam kepada para sahabatnya, kemudian sahabat-sahabatnya juga menyebarkan ilmu tersebut ke seluruh penjuru dunia. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit berkaitan tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tapi banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkannya. Apa itu? Sunnah yang pertama adalah sunnah untuk menahan menguap. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tapi banyak sekali dilupakan oleh kaum muslimin. Dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna tasa'aba minasyaiton, sesungguhnya menguap itu asalnya dari setan. Jika geduk itu asalnya dari telok, maka menguap asalnya dari setan. Fa idza tasa'aba ahadakum falyaruddahu mastata'a. Maka apabila di antara kalian, siapa saja di antara kalian ataupun saya yang menguap, falyaruddahu mastata'a, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyaruddahu, maka hendaklah dia menahan semampunya. Menahan ini bisa dengan cara ditahan dengan mulut maupun ditutup dengan tangan. Dan ini adalah bentuk-bentuk menahan menguap. Fa idza ahadakum qalaha, fa idza qala ahadakum qalaha, maka apabila tatkala menguap salah satu di antara kalian ketika menguap itu qalaha, mengeluarkan dari mulutnya itu perkataan ha, bunyi ha, suara ha, maka dhahika syaitan, maka setan akan tertawa. Dan ini adalah sebab kenapa menguap itu harus ditahan sebisa mungkin. Karena ketika menguap itu kita biarkan begitu saja, kemudian kita tidak menahannya sehingga bisa mengeluarkan suara ha, itu akan menyebabkan setan-setan tertawa kepada kita. Dan ini adalah salah satu sunnah yang sebenarnya sunnah kecil, akan tapi banyak sekali di antara kaum muslimin yang lupa atau bahkan tidak tahu. Kemudian sunnah yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membersihkan mulut setiap hendak melakukan sholat fardu berjamaah. Dan ini juga terdapat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahu bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan bagi mereka, maka aku akan memberikan sunnah kepada mereka, maka aku akan mewajibkan kepada umatku untuk bersiwak sebelum berangkat menunaikan sholat fardu berjamaah. Dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau zaman dahulu, zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan siwak, yakni dari kayu, kemudian digepengkan di ujungnya, kemudian dipakai untuk bersiwak. Kalau sekarang bisa diganti dengan sikat dan odol. Dan ini adalah
bentuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali. Misalkan ketika di rumah ada salah satu jamaah yang memakan suatu makanan yang baunya menyengat seperti mie goreng misalkan, atau jengkol, pete dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak membersihkan mulutnya atau tidak sikat gigi sebelum berangkat sholat fardu. Kemudian dia berwudu dan berangkat ke masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah. Tatkala mengucapkan amin atau membuka mulutnya, maka akan mengganggu jamaah yang lain. Maka akan membuat jamaah lain tidak betah atau terganggu. Maka supaya menghindari kejadian yang seperti ini, supaya menghindari unsur yang tidak mengenakan dalam hati jamaah yang lainnya, maka disunahkan untuk bersiwak atau sikat gigi atau membersihkan mulut sebelum melaksanakan sholat fardu. Dan ini adalah dua sunnah yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka di sini pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya pribadi maupun pemirsa sekalian untuk melaksanakan dua sunnah kecil ini, yang semoga dengan dua sunnah ini bisa menjadi istiqomah dalam diri kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, kemudian menjadi sebab-sebab kita menjadi dekat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.